mengucapkan atas kerjasamanya selama ini, karena ini ada prestasi yang patut kita syukuri bersama Bapak Ibu, karena di tahun yang lalu KPPN Sidikalang sebagai kuasa bun berhasil mencatatkan nilai IPA sebesar 99,99. Ini prestasi kita bersama, khususnya prestasi Bapak Ibu, dengan nilai 99,99 tersebut, ini hampir sempurna, ini menempatkan KPPN Sidikalang pada 2 prestasi. Yang pertama, peringkat kedua KPPN dengan nilai IPA tertinggi se-Provinsi Sumatera Utara. Jadi ada 11 KPPN di Sumatera Utara, ini Sidikalang juara 2. Kemudian prestasi berikutnya, peringkat kedua secara nasional di antara seluruh KPPN di Indonesia. Jadi KPPN ada 183, ini Sidikalang di juara 2. Jadi ini prestasi yang luar biasa. Jadi capaian ini merupakan wujud nyata sinergi dan komitmen seluruh satuan kerja. Jadi capaian IPA-nya adalah capaian Bapak Ibu. Jadi bukan capaian KPPN Sidikalang. Jadi tanpa Bapak Ibu, ini KPPN Sidikalang prestasinya mungkin tidak bisa sampai seperti itu. Ini dapat dilihat di tahun 2026. Jadi di bulan Januari, Februari, sampai mendekati Maret, kita itu hampir 100 IPA-nya. Namun pas di akhir, ini ada satu satker di kita, karena memang ada kebijakan seperti itu dari kantor pusat, sehingga penyerapannya tidak sampai dengan 100. Nah, ini sudah kita mohonkan dispensasi karena kesalahan tersebut bukan dari satker namun ada kebijakan. Mudah-mudahan nanti di triwulan 2 apabila nanti dispensasi disetujui, IPA kita di triwulan 1 akan menjadi 100. Nah, ini kita berharap dan berdoa semoga nanti sampai dengan akhir 2026 bisa mencapai 100 sehingga kita bisa menduduki di nomor 1, baik itu di Provinsi Sumatera Utara maupun nanti di nasional, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, melalui forum ini juga kami akan memberikan apresiasi kepada satuan kerja dengan kinerja terbaik di semester 2 tahun 2025. Ini semoga capaian tersebut dapat menjadi inspirasi dan benchmark bagi satuan kerja lainnya. Kemudian kegiatan ini di samping nanti pemberian penghargaan juga dirangkaikan dengan forum konsultasi publik tahun 2026 serta sosialisasi pelaksanaan anggaran oleh Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara sebagai sarana untuk memperkuat pemahaman, meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, serta membuka ruang dialog konstruktif antara KPPN dan mitra kerja. Bapak Ibu yang kami hormati, akhir kata kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dedikasi seluruh satuan kerja selama ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi kontribusi nyata dalam membangun pengelolaan keuangan negara yang semakin baik. Jadi KPPN Sidikalang ini membuka ruang yang seluas-luasnya bagi Bapak Ibu. Jam layanan kita itu dari pagi sampai sore. Jadi kalau Bapak Ibu ada kendala dalam kinerja anggaran, silakan bisa telepon, bisa Zoom meeting, maupun nanti bisa datang langsung ke kantor kami. Ini kantor kami selalu terbuka dari pagi sampai dengan sore. Akhir kata, ada pantun juga, Rizky Febian makan kuaci, makannya bareng mahal ini. Cukup sekian, terima kasih. Mari kita sukseskan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jua-jua, koras menjua-jua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Radian untuk sambutannya. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengabadikan momen ini, saat ini kita akan foto bersama. Mungkin mohon kesediaan Bapak Ibu di aula untuk boleh berdiri Bapak Ibu. Tidak memungkinkan untuk maju ke depan.
Bapak Ibu mohon kesediaannya untuk berdiri. Untuk kesempatan pertama kita akan berfoto terlebih dahulu yang hadir secara fisik di aula. Dua-duanya ke situ ya? Kak, dua-duanya screenshot di situ. Iya. Dan sekaligus juga langsung di Zoom karena operator juga akan sekalian men-screenshot Bapak Ibu. Baik, dan hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3 sekali lagi. 1, 2, 3. Silakan saya selanjutnya Bapak Ibu. Tarik 1, 2, 3 sekali lagi. 1, 2, 3. Oh, sekarang Bapak Ibu ganti ya. Oh, oke. Kompak. Jangan Pak. Satu, dua, tiga sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu, kami silakan kembali untuk duduk. Pelaksanaan anggaran adalah tahapan operasional dalam siklus APBN yang merealisasikan rencana keuangan yang tertuang di dalam DIPA ataupun dokumen isian pelaksanaan anggaran. Saat ini kita akan mendengarkan sosialisasi pelaksanaan anggaran yang dibawakan oleh narasumber dari bidang PPA 1 Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak Asam Febri Simbolon, Kepala Bidang PA 1, dan juga Bapak Julfadi. Kepada Bapak, kami persilahkan dengan hormat. Ya, baik, terima kasih MC, kedengaran suara saya ya? Dengarkan Pak. Baik. Eh, nanti yang pertama akan disampaikan oleh eh, Pak Julfadli ya. Jadi saya buka dulu yang terhormat Kepala KPPN Sidikalang Pak Ahmad Radian. Yang saya hormati Bapak Ibu kuasa pengguna anggaran ataupun yang mewakili dari seluruh satuan kerja mitra KPPN Sidikalang. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Horas, mejua-jua, jua-jua, Yahubu. Terima kasih pada Pak Ahmad Radian ya sudah mengundang kami dari Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara untuk dapat mengikuti acara Stakeholders Day ini. Yang seyogianya kami juga sebetulnya merencanakan akan hadir langsung ya ke KPPN Sidikalang ini, namun karena keterbatasan dana sekarang yang efisiensi, sehingga kami juga akhirnya mengikuti melalui eh, jaringan Zoom ini ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kami tidak dapat hadir secara langsung di KPPN Sidikalang ini. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini materi akan kami bawakan terkait dengan evaluasi pelaksanaan anggaran lingkup KPPN Sidikalang untuk tahun 2025 dan juga 2026 yang sudah berjalan 1 triwulan ini, serta juga nanti bagaimana spending review yang kami lakukan di tahun 2025 serta langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran di tahun 2026. Baik, untuk yang pertama ini saya berikan kesempatan kepada Pak Jul Fadli untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Fadli.
Tes, tes. Apakah suaranya sudah terdengar, Bapak Ibu? Ya, sudah terdengar, Fadli. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak para pejabat administrator, Bapak Ahmad Radian selaku Kepala KPPN Sidikalang, Bapak Sam Febri Merhiot Simbolon selaku Kepala Bidang PPA 1 Kanwil DJPB Sumatera Utara. Yang kami hormati para KPA lingkup KPPN Sidikalang, kemudian para pejabat pengawas serta rekan-rekan di KPPN Sidikalang. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya Zulfadli selaku pelaksana di bidang PPA 1 Kanwil DJPB Sumut untuk memaparkan sedikit materi mengenai evaluasi pelaksanaan anggaran di KPPN Sidikalang untuk tahun 2025 dan 2026. Baik, berikut pagu realisasi belanja kementerian lembaga untuk tahun 2024 dan 2025. Secara keseluruhan, tingkat realisasi belanja tahun 2025 cenderung lebih tinggi dibandingkan 2024 pada sebagian besar KL. Mayoritas KL menunjukkan realisasi di atas 95%. Untuk beberapa KL mengalami penurunan realisasi belanja yang disebabkan oleh blokir anggaran. Blokir yang paling signifikan terjadi di KL Kemenkeu, minus 27,15%, di mana persentase blokir terhadap pagu yaitu 32,16% di tahun 2025. Untuk Komisi Pemilihan Umum KPU mencatat realisasi tertinggi di tahun 2025 sebesar 99,88%, meningkat dari 99,49% di tahun 2024. Dapat kita lihat di layar Bapak Ibu bahwa persentase realisasi belanja anggaran tahun 2024 sampai dengan 2025 tidak memiliki perubahan yang signifikan kecuali satker-satker yang memiliki blokir yang cukup besar pada kementeriannya. Baik, berikut realisasi per jenis belanja di tahun 2024 sampai dengan 2026. Dari grafik-grafik berikut dapat kita lihat bahwa belanja pegawai maupun belanja barang serta belanja modal mengalami peningkatan belanja pada akhir tahun ya Bapak Ibu. Mengalami penumpukan belanja yang terjadi hampir setiap tahunnya. Jadi untuk itu marilah kita melakukan RPD secara terukur agar dapat kita hindari penumpukan belanja yang terjadi di akhir tahun. Baik, selanjutnya untuk capaian IKPA. Di capaian IKPA tahun 2025, nilai capaian IKPA Satker lingkup Sidikalang kategori sangat baik, di atas nilai 95 terdapat 45 Satker. Dan kategori baik yaitu nilai antara 89 sampai dengan 95 terdapat 5 Satker. Seluruh capaian IKPA di Satker lingkup KPPN Sidikalang sudah sangat baik ya untuk tahun 2025, sejalan dengan pernyataan Bapak Ahmad Radian bahwa KPPN Sidikalang selaku BUN juga telah meraih prestasi. Nah, untuk selanjutnya sedikit highlight dan permasalahan dari rekomendasi IKPA untuk tahun 2025. Ini nilai rata-rata dari Satker di KPPN Sidikalang ya Bapak Ibu. Untuk deviasi halaman 3 nilai rata-ratanya 93,75. Ini disebabkan kurangnya awareness terhadap revisi halaman 3 dan halaman 3 DIPA hanya merupakan tanggung jawab bagian perencanaan. Kurangnya koordinasi antara bagian perencanaan dengan tim teknis dan keuangan yang belum optimal, sehingga
perencanaan halaman 3 DIPA tidak digunakan sebagai dasar dalam penyerapan anggaran. Untuk rekomendasinya KPPN diharapkan untuk melakukan BIMTEK ya, ke sosialisasi dan ke Satker. Kemudian untuk penyerapan anggaran nilainya sudah cukup bagus Bapak Ibu 98,65 dan penyebabnya ya blokir anggaran yang sangat tinggi. Untuk rekomendasinya KPPN diharapkan melakukan monitoring penyerapan sisa anggaran dan menyampaikan ke Satker secara lisan maupun secara non-lisan. Untuk belanja kontraktual terdapat satu permasalahan ya, sehingga nilainya menjadi kurang maksimal. Di antaranya kontrak yang didaftarkan setelah triwulan 2 oleh Satker Kantor Pertanahan Kabupaten Karo, sehingga nilai IKPA-nya kurang maksimal sesuai dengan per 5 tahun 2024. Jadi kontrak Bapak Ibu sekalian diharapkan untuk dapat didaftarkan sebelum triwulan 2 berakhir. Kemudian untuk pengelolaan UPTUP juga sudah hampir maksimal ya Bapak Ibu, sudah 99,89%. Kemudian untuk permasalahannya seperti PTUP yang terlambat, kemudian TUP yang terlambat dipertanggungjawabkan sehingga kurang optimal terserap. Untuk rekomendasinya, KPPN diharapkan melakukan monitoring early warning minimal 5 hari sebelum jatuh tempo. Nah, kemudian untuk capaian IKPA di tahun 2026 dapat kita lihat nilai capaian IKPA Satker Lingkup Sidikalang yang kategori sangat baik baru 5 Satker ya Bapak Ibu 95 yang nilainya di atas 95. Di antara 12 KL yang persentase Satkernya baik baru BNN dan Kementerian Imigrasi serta Pemasyarakatan. Hal ini karena capaian output yang belum terisi maksimal. Jadi untuk Bapak Ibu di KPPN Sidikalang diharapkan untuk dapat melakukan pengisian capaian output yang dibuka sampai dengan tanggal 30 April. Untuk nilai IKPA yang kurang yang masih nilai kurang yang di bawah 70 terdapat sekitar berapa ini tadi? 28 satker. Nah, untuk Bapak Ibu yang satkernya terdapat di list ini untuk segera mengisi capaian output ya karena sepertinya nilainya rendah ini karena belum mengisi capaian output. Jadi untuk seluruh satker di KPPN Sidikalang diharapkan nilai IKPA-nya dapat mencapai nilai 89 atau minimal cukup ya Bapak Ibu. Kemudian beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai IKPA di tahun 2026. Di antaranya untuk indikator revisi DIPA, yaitu dapat melakukan review menyeluruh sebelum tahun anggaran berjalan, kemudian membatasi revisi hanya untuk kondisi substantif atau force majeure aja. Kemudian untuk deviasi halaman 3, Bapak Ibu dapat menyusun RPD berdasarkan timeline kegiatan real, bukan pembagian rata-rata selama setahun. Kemudian melakukan rapat evaluasi atas realisasi minimal per triwulan. Untuk penyerapan anggaran, Bapak Ibu dapat memonitoring realisasi per bulan dan proyeksi sampai dengan akhir tahun. Kemudian penjadwalan dan agar tidak terkonsentrasi di triwulan 4, agar tidak terjadi penumpukan anggaran, penumpukan belanja penyerapan di akhir tahun. Kemudian untuk belanja kontraktual, Bapak Ibu dapat melakukan percepatan penandatanganan kontrak di awal tahun, kemudian hindari penumpukan pembayaran di TW4. Untuk belanja kontraktual, Bapak Ibu harus sudah bisa mendaftarkan kontraknya sebelum triwulan 2 berakhir agar mendapatkan nilai yang maksimal. Untuk penyelesaian tagihan, Bapak Ibu diharapkan disiplin atas batas waktu penyelesaian tagihan yaitu minimal 9 hari, maksimal 9 hari. Kemudian untuk melakukan monitoring harian atas daftar tagihan atau kontrak yang belum selesai. Untuk pengelolaan UPTUP, Bapak Ibu diharapkan untuk mengingat adanya libur lebaran yang sudah lewat ya Bapak Ibu. Bagi satker yang memiliki UP agar menyampaikan GUP paling lambat 17 Maret. Untuk capaian output ya Bapak Ibu diharapkan untuk dapat mengisi capaian output sebelum batas waktu berakhir tanggal 30 April. Kemudian untuk monitoring kontrak yang telah berjalan, di tahun 2025 terdapat 2 kontrak terlambat, yaitu satu pada kejaksaan dan satu pada kepolisian. Untuk seluruh kontrak tidak memiliki sisa dan telah terlaksana sepenuhnya. Kemudian di tahun 2026 ini terdapat
20 kontrak yang masih memiliki nilai sisa kontrak yang diharapkan untuk dapat terus dikawal pelaksanaan kontraknya. Untuk kontrak eh, yang terlambat di 2026 ini sampai saat tanggal penarikan data belum ada kontrak yang terlambat dan diharapkan Bapak Ibu untuk dapat terus mengawal pendaftaran kontrak ke KPPN agar tidak terlambat ya Bapak Ibu. Kemudian untuk persentase kontrak terhadap pagu dapat kita lihat untuk belanja akun 52 di tahun 2026 memiliki penurunan di 3 KL yaitu BPS, di Kementerian Agraria dan di Kepolisian. Bapak Ibu diharapkan untuk dapat mendaftarkan kontraknya sebelum triwulan 2 berakhir. Untuk di belanja 53 terdapat di KL Kejaksaan dan KL Kementerian Agraria yang sampai saat ini belum mendaftarkan kontraknya ke KPPN. Untuk Bapak Ibu Satker Kejaksaan dan Kementerian Agraria diharapkan untuk dapat segera mendaftarkan kontraknya ke KPPN Sidikalang. Kemudian untuk KKP, monitoring di tahun 2025 penggunaan transaksi KKP masih sangat minim ya di KPPN Sidikalang, hanya sekitar 0,79% dengan nilai transaksi 74,60 juta dari nilai UP KKP yang mencapai 9 miliar untuk seluruh satker di KPPN Sidikalang. Untuk di tahun 2026 sendiri sampai dengan saat ini nilai transaksi KKP baru senilai 41,18 juta dengan transaksi di 4 KL yaitu BPS, BNN, Kementerian Agraria, dan Kementerian Keuangan. Untuk nilai transaksi KKP dapat dilihat di tabel. Data berikut saya ambil per hari Senin kemarin tanggal 20 April tahun 2026. Baik, untuk optimalisasi penggunaan KKP dapat dilihat di PMK nomor 196 tentang tata cara pembayaran dan penggunaan KKP. Langkah-langkah optimalisasi penggunaan KKP dapat mengutamakan penggunaan KKP dalam pembayaran, khususnya belanja perjalanan dinas. Yang mungkin belanja perjalanan ini di tahun ini banyak mengalami efisiensi anggaran ya Bapak Ibu. Kemudian langkah selanjutnya yang dapat digunakan yaitu meningkatkan security awareness dalam penggunaan KKP untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan KKP. Kemudian Bapak Ibu diharapkan untuk dapat meningkatkan jumlah transaksi KKP dan terakhir untuk memantau pembukaan blokir sementara KKP dan penerbitan KKP baru oleh bank. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai evaluasi anggaran di KPPN Sidikalang untuk tahun 2025 dan 2026. Selanjutnya materi spending review yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang PPS 1, Bapak Sam Febri Merihat Simbolan. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih Fadli. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Bang Fadli ya, bagaimana evaluasi dari kinerja pelaksanaan anggaran untuk seluruh satker lingkup KPPN Sidikalang. Kami ucapkan terima kasih untuk nilai IKPA-nya yang sudah sangat bagus ya dari KPPN, dari seluruh satuan kerja di wilayah KPPN Sidikalang untuk 2025 ya, peringkat 2 tadi disampaikan di pembukaan oleh Pak Radian ya. Walaupun masih ada ruang untuk bisa meningkatkan lagi ya, kalau bisa dapat 100 kenapa tidak gitu ya. Mudah-mudahan juga di 2026 ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa berkontribusi untuk peningkatan nilai IKPA tersebut sebagai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Bapak Ibu sekalian. Dan tadi saya sudah lihat juga untuk usulan ya penyesuaian nilai IKPA ini dari Kemenak ya, Kemenak Dairi kalau tidak salah. Ini sudah kita teruskan ke kantor pusat. Kita menunggu jawaban nanti dari kantor pusat. Mudah-mudahan hasil permohonan kita dapat disetujui sehingga dapat disesuaikan nilai IKPA tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk
materi berikutnya saya akan menyampaikan diseminasi hasil spending review di semester 2 di 2025. Ini adalah bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJPB sebagai tugas pembinaan juga melakukan review terhadap belanja pemerintah pusat. Nah, di bulan Desember sampai dengan 8 Desember ya kami melakukan cut off untuk melakukan review belanja tahun 2025. Bapak Ibu tidak akan panjang saya menyampaikan ini. Nanti materi lengkapnya boleh Bapak Ibu dapatkan di link tree yang sudah disiapkan oleh KPPN Sidikalang. Highlight-nya dari spending review ini adalah pertama terkait dengan realisasi belanja kita di 2025 terdapat gap yang cukup signifikan ya antara belanja pegawai dengan belanja barang dan belanja modal ya. Mungkin kalau untuk di KPPN Sidikalang sendiri ini tidak terlalu terlihat karena belanja modal dan belanja barang di wilayah KPPN Sidikalang ini tidak begitu kompleks ya. Kalau bisa dibilang jumlahnya juga jika dibandingkan dengan sumut secara keseluruhan ini juga eh, termasuk rendah ya. Sehingga untuk KPPN Sidikalang kami rasa ini cukup aman ya, masih aman, penyerapannya tinggi antar jenis belanja. Namun secara agregat di Sumatera Utara ini ada ketimpangan ya antara penyerapan belanja pegawai dengan belanja barang dan belanja modal. Dan secara umum ada perlambatan ya di semester 1 karena adanya efisiensi blokir yang masih belum dibuka ya, dan rata-rata dibuka setelah di eh, periode triwulan 3 ataupun triwulan 4 sehingga kami melihat ada penumpukan ya di akhir tahun. Nah, ini yang memang diakibatkan proses pembukaan blokir tersebut baru dilakukan di periode tersebut. Dan kami juga melihat ada beberapa akun belanja yang terindikasi tidak efisien dan akun belanja yang bersifat penampungan ya. Bapak Ibu sekalian, ini banyak kami temukan uh, kegiatan operasional yang rutin dilakukan namun dibebankan pada akun belanja barang non operasional lainnya. Ini sebetulnya akun penampungan ya, namun kami harapkan untuk Bapak Ibu sekalian satuan kerja kami agar memperhatikan kembali agar kegiatan yang sifatnya rutin ini tidak masuk dalam kegiatan akun-akun yang bersifat penampungan ini ya. Lanjut saja. Dari review yang kami lakukan, kami juga menemukan RO yang realisasinya rendah walaupun realisasi keuangannya sudah tinggi. Ada juga yang sebaliknya realisasi outputnya tinggi, namun realisasi keuangannya cukup rendah dan ada yang RO-nya maupun keuangannya sama-sama tinggi ataupun sama-sama rendah ya. Nah, ini juga ada dinamika dalam eh, kebijakan anggaran kita tersebut yang menyebabkan seperti outputnya tinggi tapi realisasi keuangannya rendah. Nah, karena kegiatannya dilakukan secara daring. Jadi output tercapai walaupun keuangannya tidak ada realisasi ataupun rendah. Lanjut. Nah, ini evaluasi RO kita dan akun yang berpotensi realisasi rendah. Ini kami sebutkan berpotensi karena cut off yang kami lakukan itu di awal Desember. Ada kemungkinan hingga akhir tahun ini realisasinya bertambah lagi. Lanjut, lanjut saja Bapak Ibu. Nah, ini untuk efisiensi akun belanja perjalanan dinas, ada kami temukan juga yang tidak efisien, kurang efisien, dan yang efisien. Namun, yang efisien ini bukan berarti
satuan kerja efisien dalam melakukan perjalanan dinas, tetapi karena ada kebijakan blokir perjalanan dinas ya yang masih diterapkan hingga akhir tahun. Lanjut, ya lanjut saja. Nah, untuk yang program strategis nasional, kita juga melakukan review dan ada 3 program yang sangat efektif yang dijalankan di Sumatera Utara ini, yaitu eh, pertama KIP kuliah, ya, yang realisasinya sampai dengan 99,97% ini adalah beasiswa untuk para mahasiswa yang disalurkan oleh Kementerian Agama terutama. Kemudian ada ketahanan pangan dan program Indonesia Pintar. Nah, yang kurang efektif ini adalah program sekolah rakyat karena memang di tahun 2025 capaian outputnya masih 0%. Karena ini masih pembayarannya ini uang muka masih sifatnya untuk progres fisiknya ini baru dijalankan di tahun 2026 ini. Lanjut. Nah, ini hal penting yang ingin kami sampaikan, langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Menteri Keuangan nomor 89 tanggal 21 Maret 2026. Nah, ada 2 bagian utama yang perlu dilakukan oleh satuan kerja dalam belanja di tahun 2026 ini. Pertama adalah percepatan realisasi belanja dan pencapaian target kinerja, khususnya untuk yang target prioritas Presiden. Yang kedua adalah penajaman fokus anggaran. Ya, ini yang masih berlangsung sampai saat ini ya, penajaman fokus anggaran ini. Lanjut. Nah, untuk eh, percepatan realisasi dan pencapaian target kinerja, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama dari sisi akselerasi realisasi belanja modal. Nah, untuk belanja modal yang menggunakan sumber dana rupiah murni, diharapkan Bapak Ibu yang pertama itu kontrak belanja modal agar diprioritaskan sudah selesai paling lambat di akhir bulan Mei. Jadi akhir bulan depan, bulan Mei, itu Bapak Ibu sekalian yang punya belanja modal, mohon diperhatikan jikalau memang itu harus kontraktual agar ditandatangani paling lambat akhir Mei. Kemudian, untuk belanja modal yang tidak dapat diselesaikan penandatanganan kontraknya sampai akhir Mei, bisa jadi karena gagal lelang atau keadaan kahar yang lain, ini diberikan kesempatan sampai dengan akhir bulan Juni. Jadi di akhir semester 1. Nah, kalau ternyata sampai akhir Juni juga tidak dapat dilakukan penentangan kontraknya, maka menurut surat Menteri Keuangan ini agar segera diusulkan revisi anggaran untuk dilakukan pergeseran ke RO khusus. Ya, RO khusus ini adalah RO khusus untuk program Direktif Presiden. Nah, ini Bapak Ibu sekalian mohon diperhatikan. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu yang memiliki belanja modalnya di mana saja. Ini tidak banyak ya, kalau tidak salah ada 16 satker di lingkup KPPN Sidikalang ini yang memiliki belanja modal. Memang beberapa ada yang sudah eh, realisasi, bahkan ada yang sudah 100%. Saya lihat ini datanya ada di Pengadilan Agama Sidikalang maupun di MTSen Salak ya, Kabupaten Pakpak Barat. Nah, ini ada yang masih 0% ya. Ini di Cap Jari Karo di 3 Binanga dengan pagunya belanja modal ada 700 juta rupiah ini ya. Ini masih 0%. Jadi kami harapkan Bapak Ibu sekalian agar segera eh, mengeksekusinya, penandatangani kontrak paling lambat di akhir bulan depan. Kemudian berikutnya ketepatan waktu pemenuhan kewajiban pembayaran. Nah, ini Bapak Ibu yang diminta tepat waktu tidak hanya penyedia barang jasa ya untuk menyerahkan barang dan jasa bisa kita terima tepat waktu. Namun kita juga selaku satuan kerja
yang menerima barang jasa tersebut harus melakukan pembayarannya juga tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat penerima. Ini harus dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah terpenuhinya beberapa kriteria. Yang pertama, pekerjaan tersebut sudah selesai, artinya barang dan jasa sudah diserahkan dan pekerjaan diselesaikan secara sempurna. Yang dibuktikan dengan kedua, yaitu bukti administrasi adanya BAST. Dan ketiga adalah dokumennya sudah valid, dinyatakan lengkap dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Berikutnya, nah ini pencapaian target output prioritas ya. Nah, ini diminta KL melakukan percepatan pelaksanaan program prioritas Presiden paling lambat di minggu pertama bulan Mei ya, bulan Oktober, kecuali untuk pekerjaan yang penyelesaiannya sampai 31 Desember 2026. Nah, ini ada bentuk monitoring melalui laporan berkala yang harus disampaikan oleh KL ke Menteri Keuangan. Lanjut. Kemudian percepatan realisasi anggaran bantuan sosial dan bantuan pemerintah. Sepertinya Satuan Kerja Lingkup KPPN Sidikalang tidak memiliki akun belanja bansos dan belanja banper ya. Namun ini diharapkan apabila ada bansos dan banper, ini paling lambat sudah diselesaikan di semester 1, kecuali untuk kegiatan atau program reguler yang sudah ada jadwalnya. Seperti tadi, IP kuliah ataupun PIP ya, termasuk PKK. Kemudian yang kelima adalah optimalisasi anggaran yang bersumber dari PH, PHLN, PDN, dan SBSN. Nah, ini diminta untuk melakukan akselerasinya dengan mengacu pada jadwal penarikan dana ya. Nah, ini sebetulnya ada kaitannya dengan nilai biaya cost of fund yang timbul apabila kita terlambat menyelesaikan pekerjaan tersebut yang ada didanai dari PHLN, PDN maupun SBSN ini. Tapi saya kira untuk KPPN Sidikalang sumber dana yang ada di wilayah lingkup KPPN Sidikalang ini hanya rupiah murni dan PNBP ya. Tidak ada yang PHLN, PDN maupun SBSN. Lanjut. Kemudian percepatan pengesahan belanja BLU. Nah, ini juga diminta untuk Satker BLU agar mengesahkan belanjanya setiap bulan ya, minimal sekali dalam sebulan, paling lambat di minggu pertama bulan berikutnya. Oke, ini saya kira di Sidikalang juga tidak ada Satker BLU kita ya. Kemudian bagian kedua dari langkah strategis pelaksanaan anggaran adalah penajaman ya, langkah-langkah penajaman fokus anggaran. Nah, ini yang lagi marak-maraknya sekarang ini ya. Yang pertama, mengoptimalkan ketersediaan anggaran. Jadi, Bapak Ibu diminta untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya mandatori dulu serta program prioritas Presiden. Ya, diminta kita untuk menggunakan alokasi di DIPA secara efisien dan berfokus pada belanja operasional atau belanja operasional dasar atau belanja operasional minimum. Kemudian pembayaran belanja wajib dan komitmen terhadap pihak ketiga, kemudian dana pendamping PLN dan hibah, pelayanan publik, penyelesaian tunggakan dan belanja prioritas. Nah, ini ada pembatasan ya, pembatasan biaya pendukung seperti honor, tim kegiatan, biaya konsumsi rapat, kegiatan seremoni, biaya percetakan ATK, termasuk biaya perjalanan dinas. Ya, seperti sekarang ini kami juga perjadinya sudah dinolkan ya, anggaran perjadinya, sehingga ini menyebabkan kami juga tidak bisa dapat hadir secara langsung di KPPN Sidikalang ini. Lanjut. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan alokasi RO khusus.
untuk pemenuhan prioritas direktif Presiden. Nah, ini sudah ada surat ya dari Menteri Keuangan dan juga surat Menteri Sekretaris Negara terkait dengan dukungan anggaran pelaksanaan prioritas Presiden. Ini yang dituangkan tadi dalam RO khusus ya. Ini wajib alokasi RO khusus wajib diutamakan untuk biaya utama yang substansinya berpengaruh langsung terhadap pencapaian output prioritas Presiden. Selanjutnya, yang ketiga, melakukan penajaman belanja dan mengusulkan revisi anggaran hasil penajaman untuk dilakukan pergeseran ke RO khusus. Nah, ini ada penyelesaian blokir anggaran kode 2 ya, sumber dana RM. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian juga penajaman belanja jasa. Nah, ini dilakukan efisiensi secara selektif untuk belanja jasa konsultan, jasa profesi, dan jasa lainnya. Nah, ini hasil sisa pagu hasil penajaman yang tidak memenuhi kriteria untuk yang bersumber dari rupiah murni ini diusulkan untuk direvisi dan digeser ke RO khusus di minggu pertama bulan April. Ini beberapa kami sudah menerima persetujuan revisi anggaran dilakukan oleh DJA ya, terutama dilakukan di kantor pusat Eselon 1 Satker, Eselon 1 KL-nya, mengusulkan ke DJA. Selanjutnya adalah pembatasan revisi anggaran. Nah, Bapak Ibu mohon diperhatikan bahwa revisi optimalisasi ya sampai sekarang ini juga tidak diperkenankan. Jadi apabila Bapak Ibu yang memiliki kontrak atau kegiatan swakelola yang ada sisa anggarannya ini tidak dapat dilakukan revisi optimalisasi. Dan ini hanya dapat dilakukan untuk memperkuat capaian output kegiatan utama prioritas Presiden. Yang kedua, revisi anggaran yang mengakibatkan penambahan total pagu Perjadin akun 524 ini juga tidak diperkenankan, kecuali disertai dengan SPTJM yang ditandatangani pejabat eselon 1 yang menyatakan belanja Perjadin diperlukan untuk kebutuhan mendesak dan berkaitan langsung dengan pencapaian output prioritas Presiden, pelaksanaan mandat, pengawasan, pemeriksaan, dan atau audit internal maupun eksternal, kegiatan operasional patroli keamanan, penyelesaian sengketa hukum, dan kegiatan yang memiliki dampak langsung pada peningkatan penerimaan negara. Jadi, 5 kegiatan ini yang dapat dikecualikan untuk penambahan pagu Perjadin. Selanjutnya, yang ketiga di pembatasan revisi anggaran adalah pembatasan belanja pendukung aparatur. Nah, ini revisi anggaran tidak diperkenankan untuk menambah alokasi anggaran belanja fasilitas aparatur, antara lain pengadaan kendaraan bermotor baru. Nah, ini di akun 532111. Ini khususnya yang sifatnya kendaraan perorangan dinas jabatan ataupun kendaraan operasional kantor. Nah, ini yang dikecualikan adalah untuk kendaraan layanan publik utama seperti ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran, truk sampah, dan kendaraan patroli. Kemudian dilakukan pembatasan juga untuk pembangunan atau pengadaan rumah dinas baru. Yang ketiga adalah renovasi atau rehab gedung kantor. Ini juga dilakukan pembatasan, apalagi revisi untuk renovasi yang bersifat peningkatan estetika ya. Nah, jadi kita dapat melakukan renov ini fokusnya pada perbaikan kerusakan struktur yang mengancam keselamatan ya atau mengganggu fungsi layanan publik utama. Selanjutnya, nah, pembatasan belanja pendukung aparatur tadi dikecualikan untuk penyelesaian kewajiban hukum, pembayaran
proyek kontrak tahun jamak ya untuk multi years. Kemudian penyelesaian tunggakan tahun anggaran sebelumnya yang sudah direview. Kemudian juga kelanjutan pembangunan gedung infrastruktur yang sedang berjalan. Lanjut. Yang kelima adalah penajaman fokus anggaran tahun anggaran 2026 dalam rangka dukungan pemulihan pasca bencana wilayah Sumatera. Nah, KL dapat melakukan realokasi dan sinkronisasi alokasi anggaran untuk percepatan pemulihan wilayah pasca bencana. Nah, ini menyesuaikan lokasi kegiatannya yang difokuskan pada wilayah terdampak bencana, kemudian KL yang melaksanakan instruksi Presiden terkait pembangunan infrastruktur, juga melakukan penyesuaian lokus kegiatannya. Kemudian KL dapat memanfaatkan alokasi pada RO khusus untuk mendukung pemulihan pasca bencana. Kemudian dalam penyesuaian lokasi kegiatan tersebut dan pemanfaatan alokasi RO khusus, KL dapat berkoordinasi dengan BNPB dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam di Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar. Selanjutnya. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, kembali kami tegaskan kepada Bapak Ibu semua bahwa dalam rangka mewujudkan zona integritas menuju WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani, Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara berkomitmen selalu memberikan layanan dengan harmonis, objektif, responsif, amanah, dan solutif. Dan kami sampaikan bahwa seluruh layanan yang kami berikan kepada stakeholders kami adalah Rp0 atau tanpa biaya. Apabila terdapat petugas kami pegawai di lingkup Kanwil DJPB terindikasi ada korupsi ataupun gratifikasi, Bapak Ibu dapat menyampaikan melalui sarana pengaduan yang tertera di layar ini. Saya kira demikian dari saya. Atas perhatian Bapak Ibu semuanya, kami ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Severi dan juga Bapak Julfadi untuk paparannya terkait pelaksanaan anggaran. Baiklah Bapak Ibu, kita akan melanjutkan acara. Saat ini kita akan masuk ke pemberian penghargaan untuk kategori yang pertama. Terlebih dahulu kita ketahui bahwa IPA adalah indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang merupakan alat ukur kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran belanja di Kementerian Negara, lembaga ataupun juga satuan kerja. Saat ini kita akan menyaksikan pemberian penghargaan untuk IPA. Pada satuan kerja terbaik. Untuk kategori 5, kategori 5 sampai dengan MTSN Salak dan PA Kapan Jahe, kami persilakan untuk boleh maju. Peringkat ketiga, Pengadilan Agama Sidikalang. Peringkat kedua, MTSN Dairi. PA Sidikalang, KPA ataupun yang mewakili.
Peringkat kedua MTSN Dairi, peringkat pertama MTSN Salak dan PA Kaban Jahe. PA Sidikalang peringkat ketiga, jadi 3-2-1 Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin juga mohon pemaklumannya bagi Bapak Ibu yang di Zoom karena kita ada 2 suara, jadi ketika videonya tayang, suara saya mungkin tidak kedengaran untuk Bapak Ibu yang di Zoom. Lanjutnya sekarang foto bersama Bapak. Biar nggak berbayar. Ya Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus untuk para pemenang IPA untuk kategori kecil. Bapak Ibu, Ibu kami persilakan untuk kembali. Selanjutnya kita akan menyaksikan kategori kedua untuk IPA. Mungkin karena ini agak banyak Bapak Ibu, mungkin terlebih dahulu juara 3 dan 2. Tapi mungkin Bapak Ibu nanti sekalian aja. 9 orang sepertinya muat ya Bapak Ibu. Kami persilakan kembali maju Bapak Ibu untuk pemenang IPA kategori sedang. Peringkat ketiga ada rutan kelas 2B Sidikalang. Peringkat kedua ada Mankaro. Diwakili karena tidak berhalangan hadir, Bapak. Selanjutnya untuk peringkat pertama ada 7 satuan kerja. Yang pertama KPP Pratama Kaban Jahe. Yang pertama ada Madrasah Sanawiyah Sidikalang. KPA atau punya mewakili. Yang kedua ada BNN Karo. Selanjutnya Pengadilan Agama Kaban Jahe. BNN Karo. Selanjutnya Pengadilan Agama Kaban Jahe. Selanjutnya BPS Pakpak Barat. Selanjutnya BPS Dairi.
Oh, boleh lagi Bapak, biar. Selanjutnya BPS Karo. Ya ini Bapak Ibu ada 7 karena memang nilainya perfect ya Bapak Ibu, nilainya 100. Dan yang terakhir KPP Pratama Gaban Jahe. Silakan Bapak Ibu boleh foto bersama. Bapak Ibu siap. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu, kami persilakan untuk boleh kembali. Kata catatannya. Dan selanjutnya Bapak Ibu untuk kategori IPA, untuk IPA kategori besar yaitu dengan 80 miliar. Kemudian mendapatkan informasi dari oleh Karo. Siapa saja? Dan ataupun diwakili kami mohon untuk boleh maju dan kembali lagi kami perkenalkan Bapak Radian untuk memberikan penghargaan. Peringkat ketiga terlebih dahulu Bapak Ibu ada Polres Karo. Bapak. Peringkat kedua Kejaksaan Negeri Karo. Dan untuk peringkat pertama ada 5 satuan kerja Bapak Ibu. Kami akan melanjutkan rutan kelas 2B Kaban Jahe. Sepertinya tidak ada Bapak. Kita lanjut izin Pak. Polres Papak Barat. Selanjutnya kantor Kementerian Agama Papak Barat. Selanjutnya Polres Dairi. Dan yang terakhir ada kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi. Mana Dairi? Silakan Bapak foto bersama. Satu, dua, tiga, sekali lagi 1, 2. Oh, mau ya? Berarti langsung CMS saja.
Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya Bapak Ibu, kita akan memberikan beberapa penghargaan lagi terkait digitalisasi pembayaran. Digitalisasi pembayaran merupakan proses pergantian transaksi tunai menjadi non tunai. Dalam hal ini, kita akan memberikan penghargaan untuk 3 kategori, ada kartu kredit pemerintah, DigiPay, dan juga cash management. Untuk yang pertama, kita akan menyaksikan untuk pemberian penghargaan untuk kategori pelaksanaan DigiPay terbaik. Siapakah yang meraih penghargaannya? Kita pastikan. Untuk kategori kalau tidak dengan implementasi penggunaan DigiPay terbaik, untuk peringkat 3 oleh Badan Statistik Kabupaten Dairi. Yang kedua, Badan Statistik Kabupaten Karo. Ada atau kepakaran Kabupaten Dairi. Kepada bapak-bapak, kami mohon perkenalan boleh maju. Dan juga kepada Bapak Radian untuk boleh memberikan penghargaan. Peringkat ketiga Bapak ada BPS Dairi. BPS Dairi Bapak peringkat ketiga. BPS Dairi. Peringkat kedua ada BPS Karo. Dan peringkat pertama ada Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi. Pak, foto bersama. Silakan bapak-bapak untuk kembali ke tempat dan tanpa mengurangi rasa hormat untuk Bapak Semfredi dan Bapak Julfadi. Terima kasih. Jikalau Bapak memiliki kesibukan lain, kami persilakan dengan hormat dan izin kami akan melanjutkan acara. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita Baik, terima kasih. Izin terima lift kasih ya. Bapak. Kita akan menyaksikan penghargaan untuk kategori selanjutnya adalah untuk KKP, untuk pemerintah. Pertama kali terakhir untuk penggunaan KKP terbaik untuk peringkat ketiga diraih oleh BNN Karo. BPS Kabupaten Dairi dan peringkat pertama diraih oleh BPS Kabupaten Karo. Kepada Bapak Ibu, pada penggunaan kembali lagi kami kembali maju dan Bapak Ahmad Radian untuk menyerahkan penghargaan. Untuk peringkat pertama, ketiga BNN Karo. Peringkat kedua BPS Dairi. Dan peringkat pertama BPS Karo.
Boleh foto bersama Bapak Ibu. Kami persilakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat, dan untuk penghargaan terakhir untuk kategori ini ada dan untuk itu juga Bapak Ibu yang keduanya diraih oleh Satuan Kerja kami mohon kebenaran Bapak Ibu KPA Bapak Nadia boleh maju. Tingkat ketiga terlebih dahulu ada BPS Dairi. Ya. Selanjutnya untuk juara 2 ada BPS Karo, BPS Pakpak, dan juga Rutan Kelas 2B Sidikalang. Rutan Kelas 2B Sidikalang. Dan selanjutnya untuk peringkat pertama ada 2, yaitu Sekretariat Bawaslu Papua Barat dan juga Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi. Bawaslu Papua Barat. Panan Dairi. Boleh foto bersama Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kami persilakan untuk kembali ke tempat. Forum Komunikasi Publik atau FKP merupakan sarana dialog partisipatif antara penyelenggara layanan publik, dalam hal ini KPPN Sidikalang, dan juga masyarakat untuk membahas berbagai isu terkait kebijakan, penerapan, dan dampaknya. Saat ini kita akan mendengarkan sosialisasi FKP yang akan dibawakan oleh Kepala KPPN Sidikalang, Bapak Ahmad Radian. Kepada Bapak Ahmad Radian, kami persilakan. Mohon maaf Bapak Ibu, di awal saya nggak sempat menyapa Bapak Ibu, terlalu semangat tadi itu karena juga sudah harus memperkenalkan diri, jadi belum sempat menyapa Bapak Ibu. Jadi yang kami hormati para KPA di Pemkab Dairi, Papua Barat, dan juga Karo, baik yang hadir offline maupun yang hadir online.
Kepala BPKD, Kabupaten Dairi, kemudian akademisi, tokoh masyarakat, kemudian dari media massa, serta Bapak Ibu Pengelola Keuangan, serta hadirin yang insya Allah berbahagia hari ini. Kami juga menyampaikan, ini tanggal 21 April, Bapak Ibu, ini selamat Hari Kartini bagi ibu-ibu pejuang kantor, pejuang keluarga juga. Jadi ini forum konsultasi publik tadi sudah disampaikan terkait penyempurnaan standar pelayanan. Saya di bawah ya Bapak Ibu ya, di atas saya di atas. Jadi ini kami state. Nah ini terkait jam pelayanan KPPN Sidikalang. Ini dimulai dari jam 8 sampai dengan jam 3 sore. Waktu setempat pada hari kerja selain hari libur Sabtu dan Minggu dan hari libur nasional atau dapat ditentukan lain dengan persetujuan kantor wilayah Dijen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara. Jadi nanti kalau Bapak Ibu misalnya mau datang ataupun mau konsultasi online atau mau menyampaikan SPM, ini ada di jam 8 sampai 3 sore. Tapi tidak menutup kemungkinan misalnya ada kebutuhan yang memang urgent, dipersilakan. Tapi memang tidak kalau bisa jangan setiap hari di atas jam 3 sore, karena katanya kita diciptakan malam itu untuk istirahat seperti itu. Karena kan saya ketika nyampe sini di beberapa kali itu ada menerima konsultasi dari Satker, khusus Satker baru itu ada yang jam 8, jam 9 malam seperti itu. Semoga kedepannya tidak ada lagi. Jadi kalau memang yang sangat urgent sekali kita buka seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi kalau masih yang standar itu jamnya jam 8 sampai jam 3 sore. Kemudian ini untuk SDM-nya ada 14 pegawai, 1 kepala kantor, 4 kepala seksi, 6 staf, kemudian 3 fungsional. Kemudian ini untuk pagu anggaran, ini totalnya 2,8 triliun. Ini untuk belanja KL sebesar 448 miliar, ini sekitar 16% dari pagu total. Kemudian untuk transfer ke daerah, ini sebesar 2,36 triliun, ini 86%. Jadi yang paling besar itu transfer ke daerah untuk 3 kabupaten, Kabupaten Dairi, Pak Barat, dan juga Karo. Nah ini peruntukannya banyak Bapak Ibu, ada 3, transfer umum, transfer khusus, dan juga untuk dana desa. Kemudian untuk stakeholder, ini ada 52 satker, 49 itu satker KL, kemudian 3-nya untuk transfer ke daerah. Untuk Pemda, 3 kabupaten, desanya 472 desa, ini terbesar ada di Karo, lebih dari 200. Kemudian untuk UMKM, ada 11 UMKM binaan, kemudian BPJS, ada 2 BPJS, untuk Taspen, ada 2, kemudian ada 4 bank. Kemudian untuk jenis pelayanan, ini berdasarkan KEP 83 2025, KPPN itu memiliki 12 jenis layanan. Yang pertama penerbitan SP2D atas SPM LS dan juga non-LS. Kemudian penerbitan surat pengesahan pendapatan dan belanja BLU. Ini yang belum ada di sini. Kemudian nomor 3 penerbitan surat pengesahan hibah langsung dan surat pengesahan pengembalian pendapatan hibah langsung. Nomor 4 pengesahan dokumen surat perintah pengesahan pendapatan hibah langsung dalam bentuk barang, jasa, surat berharga, dan penerbitan persetujuan memo pencatatan hibah langsung dalam bentuk barang, jasa, surat berharga. Nomor 5 layanan konsultasi stakeholder. 6 pendaftaran data supplier dan data kontrak. 7 perubahan data supplier dan data kontrak. Nomor 8 pengesahan SKPP. Nomor 9 persetujuan atau penolakan permintaan UPTUP. 10 persetujuan pembukaan rekening. 11 penerbitan surat keterangan telah dibukukan. Dan yang terakhir penerbitan bukti validasi laporan pertanggungjawaban bendahara. Nah ini di Sidikalang sama 12 tadi sesuai CAP-nya tadi. Kemudian ini yang pertama penerbitan SP2D, jangka waktu pelayanan 1 jam.
dari jam 8 sampai dengan jam 12. Kalau sudah di jam 12 itu diterbitkan besoknya. Untuk persyaratan ini ADK sama dokumennya. Untuk biaya ini tidak dipungut biaya. Kemudian penerbitan SP2B BLU, jangka waktu pelayanan 1 hari kerja. Persyaratannya ADK dan juga dokumen. Sama untuk biaya juga tidak dipungut biaya. Yang ketiga, penerbitan SPHL dan SP3HL, jangka waktu pelayanan 1 hari kerja. Untuk persyaratan ADK dan juga surat SPHL atau SP4HL-nya. Untuk biaya tidak dipungut biaya. Kemudian penerbitan NPHL BJS, ini jangka waktu pelayanan 1 hari kerja. Persyaratan NPHL BJS dan juga dokumen pendukungnya. Biaya tidak dipungut biaya. Kemudian yang selanjutnya layanan konsultasi stakeholder. Ini jangka waktu pelayanan. Ini 20 menit per 1 jenis layanan. Ini yang melayani ada 2 orang, petugas CSO. Untuk persyaratan, pertanyaan, kebutuhan konsultasi, baik secara langsung maupun secara online melalui HCSO. Untuk biaya tidak dipungut biaya juga. Kemudian pendaftaran data supplier dan juga kontrak, jangka waktu pelayanan 1 hari kerja. Untuk persyaratan ADK dan juga dokumen pendukungnya. Untuk biaya tidak dipungut biaya. Perubahan data supplier dan juga kontrak, jangka waktu pelayanan 1 hari kerja. Persyaratan ADK dan juga dokumen kelengkapan. Dan juga terakhir surat permohonan. Untuk biaya tidak dipungut. Kemudian pengesahan SKPP, jangka waktu pelayanan 1 hari kerja. Kemudian persyaratan konsep SKPP dan juga surat permohonan, biayanya tidak dipungut biaya. Kemudian persetujuan atau penolakan permintaan UPTUP, ini jangka waktu pelayanan 1 hari kerja. Persyaratan surat permohonan dan juga dilampiri rincian rencana penggunaan dana untuk TUP dan juga surat pernyataan untuk UP. Biayanya tidak dipungut. Kemudian persetujuan pembukaan rekening, jangka waktu pelayanan paling lambat 5 hari kerja. Untuk persyaratan surat permohonan dan juga lampiran pendukung. Ini biayanya tidak dipungut juga. Kemudian penerbitan SKTB, kemudian untuk jangka waktu pelayanan paling lambat 3 hari kerja. Persyaratannya surat permohonan, lampiran pendukung dan juga SPTJR. Untuk biaya tidak dipungut. Kemudian penerbitan bukti validasi LPG bendahara, jangka waktu pelayanan 1 hari kerja paling lama. Persyaratan LPG bendahara dan lampirannya, biaya tidak dipungut. Itu tadi 12 jenis layanan. Jadi saya tidak menjelaskan secara detail karena Bapak Ibu sudah tahu semua, sudah paham semua terkait jenis layanan di KPPN. Kemudian untuk inovasi KPPN Sidikalang, ini ada yang keluar dan juga untuk yang ke dalam internal KPPN. Yang pertama kelas Kistar, ini inovasi untuk edukasi berupa kelas kepada satuan kerja terkait fungsi pengelolaan APBN. Kemudian ada Halo Kedan, ini inovasi layanan konsultasi daring yang dikembangkan oleh KPPN sebagai wadah diskusi antara KPPN dan Satker. Kemudian ada Bulu Duri, ini inovasi komunikasi yang disampaikan secara digital, baik bentuk tulisan, video maupun voice note yang disampaikan oleh grup WhatsApp Satuan Kerja KPPN Sidikalang. Kemudian ini ada Turam, ini inovasi berbentuk video tutorial, ini melalui kanal YouTube. Kemudian ada IPEMA, ini sarana pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat untuk melaporkan setiap pelanggaran yang diketahui terjadi di lingkungan KPPN Sidikalang. Kemudian ini selanjutnya survei kepuasan masyarakat KPPN Sidikalang. Triwulan 1 2026, ini sesuai dengan Permen 4 RB mengenai pelaksanaan survei kepuasan masyarakat KPPN Sidikalang. Di triwulan 1 telah melaksanakan survei kepuasan dengan memperoleh indeks kepuasan 5. Jadi untuk kepuasan pengguna layanan 5, indeks persepsi anti korupsi 5, kemudian indeks inklusivitas 5. Ini layanan pengaduan dan konsultasi ZI. Jadi ada yang pertama petugas pengaduan, ada di kantor KPPN Sidikalang, kemudian ada nomor telepon, ada email, kemudian ada fax email, ada SMS, ada juga scan barcode, kemudian ada petugas helpdesk juga, ada 2 orang. Di sini jadi Bapak Ibu bisa melakukan pengaduan apabila ada pelayanan kami yang
misalnya meminta biaya ataupun kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Demikian Bapak Ibu terkait forum konsultasi publik yang dapat kami sampaikan. Apabila kami kembalikan ke Mbak MC. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Radian untuk sosialisasi terkait FKP dan juga standar layanan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada forum komunikasi publik kali ini KPPN Sidikalang mengundang para pemangku kepentingan seperti satuan kerja, pemerintah daerah Kabupaten Dairi yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala BKAD Kabupaten Dairi, perwakilan Diskominfo Kabupaten Dairi atau media massa, dan juga tokoh masyarakat seperti perwakilan lembaga adat Sudang Silima, akademisi, dan pelaku usaha. Saat ini kita akan melakukan penandatanganan berita acara forum komunikasi publik. Kepada Bapak Ibu yang kami panggil, mohon perkenanannya untuk boleh maju ke depan. Yang pertama, kami mohon perkenanan kepada Kepala BKAD Dairi, Bapak Ahmad Syamunte. Selanjutnya yang kedua, KPA BPS Karo, Bapak Oliver Bobby Reynolds Sumarmata. Yang ketiga, kepada akademisi Bapak Muhammad Sanif. Selanjutnya, pada tokoh adat, Bapak Samsul Kudadiri. Selanjutnya untuk pelaku usaha Bapak Mangap Pasaribu dalam hal ini berhalangan hadir. Selanjutnya ada perwakilan media massa Ibu Mediawati Barus dan juga akan disaksikan oleh Kepala KPPN Sidikalang Bapak Ahmad Radian. Pada Bapak Ibu undangan kami, forum komunikasi publik di sini juga kami buka forum apabila ada dari Bapak Ibu yang berkenan mungkin untuk memberikan saran ataupun juga tanggapan pandangan, kami buka ruang. Mungkin kita juga selaku pemberi layanan publik ya Bapak Ibu, mungkin kita memerlukan saran ataupun juga kritik untuk perbaikan layanan kita ke depannya. Testimoni juga bisa, unduk-unduk, silakan, kami persilakan Bapak Ibu. Ya, mungkin kali ini belum ada ya Bapak Ibu, terima kasih. Izin untuk acara ini kita lanjutkan kembali Bapak Ibu. Kita akan kembali ke pemberian penghargaan untuk kategori selanjutnya, yaitu laporan keuangan dan LPG. Laporan keuangan disusun oleh Satuan Kerja sebagai entitas akuntansi yang mengelola. Sedangkan LPG bendahara merupakan dokumen wajib bulanan yang disusun oleh bendahara penerimaan atau pengeluaran. Tahun 2020. Dan
penghargaan. BNN Karo peringkat ketiga. Belum revisi kan? Dan yang kedua, BPS Kabupaten Karo. Ya sepertinya kebetulan yang maju ini juga para pembuat laporan keuangan ya Bapak Ibu. Dan peringkat pertama ada BPS Kabupaten Dairi. Boleh foto bersama Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh kembali ke tempat. Kita menyaksikan untuk kategori yang kedua itu ada LPG pengenalan penerimaan. Dan memang kita bisa tahu yang Bapak Ibu yang nilai oleh ataupun yang mewakili boleh maju dan juga kembali mohon perkenanan Bapak Ahmad Radian untuk memberikan penghargaan. Yang ketiga ada Polres Karo. Yang kedua ada Pengadilan Agama Sidikalang. Dan yang pertama ada BNN Karo. Boleh foto bersama Bapak. Ada Bapak Ibu kami persilahkan dan untuk kategori selanjutnya kategori ini adalah LPG bendahara pengeluaran. Kami mohon maju dan juga kembali kepada Bapak Ahmad Radian. Untuk peringkat ketiga ada Kejaksaan Negeri Karo. Ini bapak-bapak ibu-ibu yang mungkin udah 0001 sudah standby ya di depan laptop Sakti. Untuk peringkat kedua ada Kemenang Papak. Dan sudah boleh bersiap-siap untuk Kementerian Agama Kabupaten Dairi untuk peringkat pertama. Peringkat pertama Kemenang Dairi. Nanti kategori selanjutnya operator bendahara. Iya, operator bendahara. Operator bendahara KPA sama Darul.
Boleh foto bersama Bapak Ibu. Bapak Ibu kembali kami persilakan kembali ke tempat. Sebagai organisasi yang terus berkembang ke arah yang lebih baik, pastinya ada hal-hal yang harus diperbaiki di dalam pelayanan KPPN Sidikalang. Saat ini Bapak Ibu, kita akan mendengarkan testimoni dari beberapa Bapak Ibu yang saat ini sudah bekerja sama, sudah berelasi dengan kita. Terlebih dahulu mungkin kami ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, apabila ada yang ingin memberikan testimoni, kami persilakan. Sebelum nanti mungkin kita tunjuk ya Bapak Ibu. Ya, sepertinya tidak ada. Mungkin untuk kesempatan yang pertama, kita berikan kesempatan kepada Ibu Ang terus dari Bendahara BNN Karo, kami persilakan. Boleh di Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami dari BNN Kabupaten Karo. Yang kami hormati Bapak Kepala KPPN Sidikalang, yang kami hormati Bapak Ibu KPA, dan juga semua Bapak Ibu dan teman-teman yang kami kasihi. Jadi kalau mau buat testimoni tentang KPPN Sidikalang, saya rasa cek tes kurang lebih 10 tahun ya. Saya jadi PNS di BNN Kabupaten Karo dan kebetulan langsung di bagian keuangan. Walaupun sebagai bendahara kurang lebih 5-6 tahun. Satu hal yang mungkin sering kami banggakan dari KPPN Sidikalang adalah ketika kami bertemu dengan teman-teman pengelola keuangan ataupun bendahara di lingkup BNN yang di wilayah-wilayah yang lainnya, kami selalu membanggakan KPPN Sidikalang. Kenapa? Belum loh Bang. Karena mungkin perasaan kami ini sama dengan Bapak Ibu semua. KPPN Sidikalang selalu bisa jadi teman, jadi rekan kerja kita, jadi sahabat kita. Apapun yang menjadi permasalahan ketika kita mengerjakan tugas-tugas kita, KPPN Sidikalang selalu menjadi garda terdepan untuk bantu kita. Bahkan kita sering sekali itu di kantor, kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, kita selalu bilang kita akan langsung hubungi KPPN Sidikalang karena kita percaya akan selalu ada solusi dari KPPN Sidikalang gitu. Jadi menurut kami KPPN Sidikalang sudah menjadi teman yang sangat baik buat kami mengerjakan setiap juga target-target yang harus kita kerjakan setiap bulannya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan kalaupun ada peraturan yang baru atau aplikasi yang baru, karena selalu dituntun dan ditemani oleh KPPN Sidikalang. Jadi kami dari BNN Karo mengucapkan terima kasih banyak untuk KPPN Sidikalang, dan doa kami KPPN Sidikalang semakin luar biasa, semakin jaya. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Anggun. Mungkin untuk kesempatan selanjutnya, mungkin Bapak Kepala BKAD, Pak, apakah ada yang ingin disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang kami hormati, jadi kami dari jajaran pemerintah Kabupaten Deji, KPPN Sidikalang, untuk bukan hanya memberikan pelayanan yang baik, tetapi juga menjadi bagian solusi. Jadi ada kendala-kendala yang selama ini kita hadapi, baik itu menyangkut PHK atau dana desa, KPPN Sidikalang tidak hanya sebatas melayani Pak, tapi juga mampu memberikan kami solusi dan jalan keluar sehingga target-target kerja kita bisa selesai dengan baik. Terima kasih untuk seluruh jajaran KPPN Sidikalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Menteri dan juga Ibu Anggun. Mungkin untuk kesempatan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Linda Fitri dari Kemenang Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, juah-juah Bantakarina. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Kepala KPPN Sidikalang beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Ibu Kuasa Pengguna Anggaran, Mitra KPPN Sidikalang. Selanjutnya yang saya banggakan Bapak Ibu teman-teman seperjuangan pengelola keuangan yang hadir di ruang ini. Kalau mengenai testimoni, mungkin sudah disampaikan juga oleh rekan-rekan terdahulu. Kalau pelayanan yang diberikan oleh KPPN Sidikalang adalah yang terbaik. Malahan saya merasa Bapak Ibu di KPPN Sidikalang, karena komunikasinya itu rata-rata setiap hari mungkin melebihi dari teman-teman di kantor saya sendiri. Karena setiap pekerjaan selaku Bapak Ibu di KPPN Sidikalang, apalagi jika ada permasalahan atau kendala, serta adanya peraturan-peraturan yang terbaru, memang kami sangat terbantu sekali dengan bantuan dari Bapak Ibu teman-teman dari KPPN Sidikalang. Adapun jika ada permasalahan yang kami temukan di Satker, itu akan sangat cepat teratasi apabila kami telah berkonsultasi dengan Bapak Ibu di KPPN Sidikalang. Sekali lagi saya ucapkan bravo KPPN Sidikalang. Semoga kedepannya kerjasama ini akan selalu terjalin dan kita bisa maju bersama-sama. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Linda. Mungkin Bapak Ibu, nggak apa-apa ya Bapak Ibu, kita mungkin mendengarkan 2 testimoni lagi karena makanannya juga masih baru datang. Mungkin untuk selanjutnya, izin kami mohon kepada Bapak Praswandi Tarigan dari MTSN Karo, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Kepala KPPN Sidikalang, Kepala Kanwil DJPD yang berhadir secara online, seluruh KPA dan bendahara mitra Satker KPPN Sidikalang, tokoh adat, rekan media dan pelaku usaha UMKM, serta seluruh pejabat pengelola keuangan yang telah berhadir bersama kita di ruangan ini pada siang hari ini. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Praswandi Tarigan dari operator dari Satker MTS Negeri Karo. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa testimoni. Sebenarnya semuanya tadi sudah diungkapkan Kak Anggun dari BNN Karo, tapi mungkin saya tambahin lagi sedikit. Dari semua inovasi yang sudah dibuat KPPN Sidikalang, tadi dari 12 layanan yang disampaikan oleh Bapak Kepala KPPN Sidikalang, semuanya itu kami akses dan memang betul-betul dapat digunakan dan mempermudah pekerjaan kami selama menjadi pengelola keuangan di Satker masing-masing. Misalnya kami ada butuh tutorial, pastinya kami akan membuka beberapa layanan di KPPN karena memang banyak sekali inovasi yang dibuat KPPN Sidikalang ini. Kadang sering juga seperti yang bilang Kak Anggun tadi, kita curhat dengan satker-satker yang di luar sana, bahkan permasalahan ini kita sampaikan juga, kita tanyakan kepada KPPN Sidikalang untuk mendapat solusinya gitu. Dan memang sudah yang terbaik, untuk inovasinya sudah yang terbaik. Namun untuk layanan komunikasi mungkin kedepannya boleh ditingkatkan lagi untuk CSO yang 2 orang, itu Ibu Silvani dan Ibu Pipi. Kalau saya pribadi berharapnya
jangan lagi kita ada sungkan-sungkan dalam menyampaikan ada kesalahan misalkan dari kami gitu langsung aja disampaikan gitu Bu. Jadi misalkan kami bisa langsung tahu gitu salahnya di mana gitu. Jadi jangan lagi seperti menjaga jarak gitu karena kan sudah memang eh, mitra kerja gitu kan sampaikan aja langsung. Kalau misalkan tadi dibilang Pak Ahmad Radian kita juara 2 di 2025, insya Allah Pak kalau memang nanti kita kerjasamanya baik tahun ini kita usahakan juara 1 nanti di Sumatera Utara. Jadi kami berharap nanti pada kakak CSO-nya ya iyalah kita harus jaga Pak. Nah, ya. Siap. Langsung nanti bisa lebih interaktif lagi kita komunikasinya dengan satker supaya nanti lebih cepat lagi pengerjaan solusi-solusi apapun yang mungkin kami dapatkan Kak. Dan mohon maaf kami juga kepada Kak CSO mungkin kadang kami bukan nggak tahu jam kerja Kak. Kadang kami terpikir gitu jam 8 malam tiba-tiba kepikir gitu cabut belum selesai gitu kan ya. Kami tanyalah cabut jam 8 malam mohon maaf lah kami Kak. Mungkin di situ pula kami kepikirnya cabut belum dikerjain gitu Kak. Jadi iya, karena masih terganjal cabut nggak bisa tidur. Jadi mungkin jam 8 malam kami hubungi gitu. Mohon maaf lah Kak, misalkan kalau ada yang seperti itu gitu. Kalau dibilang kepikiran CSO atau kerjaan, ya kalau saya bilang nggak apa-apa lah, ya kan. Enggak lah Bu, enggak lah Bu. Kita bikin kerjaan lah ya kan. Tapi itulah dia mungkin kalau misalnya tadi Pak Kepala KPPN bilang ada waktu istirahat malam, memang kami akui, kami terkadang Pak, ya gitu tadi Pak, kadang kepikiran gitu, kadang mau cek CSO malam gitu, mohon maaf dari kami Pak. Karena mungkin ada pula beberapa deadline yang belum sempat kami kerjakan, baru terpikir gitu. Jadi mungkin ke situ kami baru bisa menghubungi CSO gitu. Jadi kami berharap mungkin saat itu tadi untuk CSO lebih interaktif lagi nanti kita ke depannya ada salah atau ada pun yang belum kami kerjakan mohon langsung diingatkan aja gitu nggak apa-apa gitu karena jujur aja selama saya bilang di KPPN ini kalau saya itu ada sekitar 6 tahun saya hampir nggak pernah menggunakan yang namanya HSO. Baru kemarin lah baru ngalami yang namanya pakai HCSO. Karena memang dari dulu kalau misalnya kita ada permasalahan, memang langsung cek CSO secara langsung gitu, bukan kita ajuin pertanyaan dari HCSO. Makanya kemarin saya nanya juga, ini gimana buka HCSO gitu, karena memang nggak pernah menggunakan gitu. Jadi nanti ke depannya mungkin kita, kalau saran saya tidak usah lagi ada benteng tinggi yang menghalangi antara KPPN dan satker-satkernya gitu. Ya terima kasih mungkin itu aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Persondi. Ya, tapi mungkin bisa maklum lah ya Bang. Kalau WA itu ya kalau misalnya nggak langsung dibalas, siapa tahu mungkin ada kesibukan lain. Tapi kita pasti akan mengusahakan membalas seperti itu. Dan mungkin untuk testimoni yang terakhir, kita mohon perkenalan kepada Bapak Agus Brahmana dari BPS Karo. Kami persilakan. Sedikit saja mengingat jam juga sudah jam makan siang. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Yang terhormat Kepala KPPN Sidikalang Bapak Ahmad Radian beserta jajaran yang kita kepada KPPN Sidikalang. Yang saya hormati Bapak dan Ibu kuasa pengguna negara dan pejabat perbendaharaan lainnya maupun yang mewakili yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati juga narasumber pada acara stakeholder hari ini yang bergabung bersama kita melalui Zoom meeting. Tentunya tidak lupa kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah maka kita masih dapat berkumpul di aula KPPN dalam keadaan yang baik-baik saja. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan testimoni pada acara stakeholder kali ini. Apa ya yang saya bilang? Terima kasih atas penghargaan khususnya kepada BPS Karo yang telah diberikan kepada kami dari semester-semester yang lalu juga kami BPS Karo
mendapat banyak penghargaan, dan demikian juga pada kesempatan kali ini, stakeholder kali ini juga kami mendapatkan banyak penghargaan. Terima kasih banyak. Dan tentunya penghargaan yang kami terima ini tidak terlepas dari kekompakan dan kesulitan tim pengelola keuangan yang ada di BPS Kabupaten Karo, sehingga pengelolaan keuangan di Satker BPS Kabupaten Karo bisa berjalan baik dan benar. Ditambah lagi dengan pelayanan KPPS Sikalang yang luar biasa, memang hanya Bui mau merespon pertanyaan dan kendala-kendala yang kami hadapi dengan cepat. Ini barang mata rantai yang selalu berkaitan, sehingga suatu kerjaan dapat selesai dilaksanakan dengan cepat pula. Stakeholder stay pada hari ini merupakan momen apresiasi kepada Satker dan pejabat perbendaharaan yang telah melakukan kewajiban perbendaharaan dengan baik dan benar. Saya yakin KPPN juga sangat teliti dalam memilih dan menetapkan penghargaan terbaik kepada setiap kategori yang ditentukan. Saya juga mengapresiasi kinerja KPPN Sikalang yang luar biasa, sehingga KPPN Sikalang juga dapat menorehkan prestasi di tingkat kanwil maupun nasional, sehingga dapat menjadi panutan kami dalam melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Bravo KPPN Sikalang. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu untuk setiap testimoni ataupun masukan yang telah diberikan. Kami juga terbuka untuk menerima setiap kritik ataupun saran untuk perbaikan layanan KPPN Sidikalang ke depannya, baik itu kepada satuan kerja juga kepada pemerintah daerah. Baiklah Bapak Ibu, saat ini kita akan masuk ke pemberian penghargaan untuk kategori terakhir. Tadi kita sudah menyaksikan pemberian penghargaan untuk kantor ya, kantor atau satuan kerja. Kita juga menghargai jerih lelah kepada personal ataupun dalam hal ini nantinya kita akan memberikan penghargaan kepada operator, bendahara, dan KPA inspiratif. Pertama, untuk peringkat ketiga kepada Bapak Praswandi Tarigan. nominasi Kak. Apakah ada Bapak Ibu mau pilih Polres Karo? Ya, sepertinya tidak ada. Untuk peringkat pertama kami panggil Ibu Linda Fitri dari Kemenang Papabaran. Nominasi Kak. 5-5-nya nggak masuk nominasi, cuma 2 nominasi. Nggak dimasukkan nominasi. Iya. Nggak 5-5-nya masuk nominasi. Boleh foto bersama Bapak Ibu? Pelimanya sama yang juara juga. Untuk selanjutnya, untuk kategori bendahara terbaik, apakah Bapak Ibu mungkin sudah dapat mereka-reka ya? Mari kita saksikan.
Kebetulan untuk juara 3 berhalangan dari hadir Bapak Ibu, untuk peringkat kedua kami panggilkan Ibu Anggun dari BNN Karo. Dan untuk bendahara juara bertahan ya Bapak Ibu ya. Sayangnya sepertinya Bang Agus, silakan Bang. Sudah berapa kali meraih peringkat juara bendahara terbaik. Ya, Bapak Ibu silakan foto bersama. Kami persilakan kembali ke tempat, dan untuk kategori personal yang ketiga itu adalah KPA inspiratif. KPA inspiratif itu ada Bapak Ibu salah satu orang dari BPS. Sepertinya tadi Bapak Olan tuh sudah pulang ya Pak? Selanjutnya kami panggil izin, mohon Pak. Untuk peringkat kedua kepada Bapak Joel Roy dari BPS Dairy. Boleh foto bersama Bapak? Ada plakatnya juga. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah penghargaan yang benar-benar terakhir. Karena terakhir seperti kata pepatah, save the best for the last, seperti itu ya. Saat ini kita umumkan untuk juara umum. Juara umum, dan juara 2022. Dimulai dengan juara umum 3, BNN Kabupaten Karo. Untuk juara umum kami akan memberikan piagam beserta plakat juga Bapak. Untuk juara 2 ada BPS Kabupaten Dain. Pak plakatnya. Juara 2 ada BPS Kabupaten Dairi. Ya, dan untuk juara umum bertahan ya Bapak Ibu. Mungkin semester depan Bapak Ibu yang lain, ayo geser yuk BPS Karo gitu kan ya. Iya, sedikit lagi Pak. Tiba-tiba ada sesi dua.
Untuk juara umum 1 ada BPS Kabupaten Karo. Mari kita berikan apresiasi Bapak Ibu sekali lagi. Terus sama. Pada bapak-bapak kami persilakan, tapi mungkin kepada Bapak Oliver Marmata izin Pak sebagai juara umum mungkin memberikan testimoni sedikit Bapak. Mohon Pak dengan Terima kasih atas kesempatan yang dibuka. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak PN di Kalang, kemudian Bapak Ibu KPA maupun yang mewakili di lingkup KPPN di Kalang. Kami sangat bersyukur atas apresiasi yang dilaksanakan hari ini oleh KPPN di Kalang, dan tentu ini saya kira merupakan bukan kerja kami sepihak Bapak, tapi juga barangkali kerjasama kita yang memang sudah sangat solid terbangun selama ini, karena tentu kami juga tidak bisa berjalan sendiri kalau tidak ada pendampingan dari KPPN Sidikala yang saya kira memang sangat luar biasa mendampingi kami semua. Dari berbagai testimoni juga yang kami dengar tadi cukup sangat proaktif dalam memberikan solusi atas setiap permasalahan yang kami hadapi, terlebih dalam pengelolaan anggaran. Jadi saya kira ini menjadi pemacu semangat buat kami juga untuk berkarya lebih lagi, dan saya kira buat kita semua ke depannya untuk bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran yang dibebankan kepada kita. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang buat kita semua. Terima kasih. terima kasih untuk testimoninya. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri acara, kami juga memberitahukan Bapak Ibu di luar, di parkir, kita boleh melihat ada UMKM ya Bapak Ibu. Mereka adalah beberapa UMKM binaan KPPN. Nantinya setelah acara selesai ataupun juga ketika makan, kita boleh, yuk Bapak Ibu boleh jajan bersama-sama di UMKM. Mari kita bantu UMKM bersama-sama. Baiklah Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu Satuan Kerja maupun juga Bapak Ibu personal tadi yang telah memperoleh penghargaan. Tetapi kami juga berpesan kepada Bapak Ibu yang mungkin belum memperoleh, jangan berkecil hati. Mari tingkatkan lagi kinerja, tingkatkan prestasi untuk memberikan yang terbaik di depannya. Semoga seperti disebutkan Bang Praswandi, tahun ini kita boleh memperoleh peringkat 1 ya Bang, untuk level kanwil maupun level nasional. Ya. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung acara. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kesediaan kita Bapak Ibu mengikuti acara ini, baik secara fisik maupun juga Bapak Ibu yang mengikutinya secara Zoom. Kami juga dari panitia seluruh pegawai KPPN Sidikalang memohon maaf untuk setiap kekurangan di dalam penyambutan kami kali ini. Izinkan kami menutup acara ini dengan pantun Bapak Ibu. Pergi ke hutan memetik rotan, rotan dianyam menjadi kerajinan. Demikian rangkaian acara pemberian penghargaan. Semoga membawa manfaat bagi peningkatan kinerja di masa depan. Terima kasih Bapak Ibu, menjua-jua, horas menjua-jua. Saat ini kami juga persilakan kepada kita semua untuk boleh menikmati hidangan yang telah tersedia. Terima kasih.